Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kali ini saya, Kurniasari Setio Putri, selama 3 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik kelima dari perkuliahan Farmasi Fisik ini adalah tentang reologi yang akan terbagi menjadi 3 sesi. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik reologi ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis informasi dan data terkait reologi, serta mampu menetapkan sifat reologi sediaan farmasi. Sebelum memulai, kita perlu mengetahui definisi reologi. Reologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari 2 kata, reos dan logos. Reos sendiri berarti aliran, sementara logos berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, reologi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan aliran suatu bahan, baik bahan cair maupun bahan semi-solid, atau deformasi bahan padat. Apa sih manfaatnya mempelajari sifat alir suatu bahan ini? Reologi ini dapat dimanfaatkan pada banyak aspek, mencakup aspek formulasi dan analisis sediaan farmasi, seperti emulsi, misalnya krim dan lotion, suspensi, pasta, suppositoria, dan bahkan pada larutan penyalut tablet salut. Pengetahuan tentang sifat alir bahan dimanfaatkan pada banyak aspek. Pertama, proses pencampuran bahan baku. Kedua, pada proses pengemasan produk jadi ke dalam kemasannya. Hingga proses mengeluarkan sediaan farmasi dari kemasannya. Misal, menuangkan suspensi dari botol, mengeluarkan krim dari cupnya, atau aliran sediaan injeksi dari jarum suntik. Sifat alir sediaan farmasi dapat mempengaruhi kualitas produk farmasi, misalnya mempengaruhi penerimaan pasien terhadap sediaan farmasi tersebut, mempengaruhi kestabilan fisik sediaan, hingga mempengaruhi ketersediaan hayatinya. Misal, sifat alir sediaan farmasi dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi obat dalam saluran cerna. Dalam mempelajari sifat alir suatu bahan, kita mengenal istilah viskositas atau kekentalan. Viskositas suatu bahan dapat dijelaskan dengan hukum Newton dengan rumus sebagai berikut. Di mana F adalah gaya atau tekanan per unit luas yang dibutuhkan untuk membuat suatu bahan mengalir. Disebut juga dengan shearing stress atau tekanan alir. Sementara G merupakan perubahan kecepatan alir antara 2 titik. Disebut juga dengan velocity gradient atau rate of shear atau kecepatan alir. Berdasarkan rumus tersebut, maka viskositas juga didefinisikan sebagai tekanan alir yang dibutuhkan untuk menghasilkan aliran suatu bahan dengan velocity 1 cm per second pada jarak 1 cm. Biasanya dinyatakan dengan satuan gram per cm second atau poise. Viskositas didefinisikan sebagai suatu tahanan suatu bahan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas suatu bahan, makin tinggi tahanannya. Artinya, makin besar tekanan atau gaya yang dibutuhkan suatu bahan tersebut untuk mengalir. Kita mengenal 3 istilah viskositas atau kekentalan. Yang pertama adalah kekentalan absolut atau absolute viscosity. Absolute viscosity adalah kekentalan suatu cairan pada suhu tertentu. Yang kedua adalah kinematic viscosity, yaitu absolute viscosity yang dibagi dengan nilai densitas sediaan cair tersebut pada suhu tertentu. Besaran dari kinematic viscosity ini adalah Stokes atau centi-Stokes. Yang ketiga adalah kekentalan relatif atau relative viscosity, yaitu kekentalan suatu cairan jika dibandingkan dengan cairan lainnya. Prinsip inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan pada pengujian penetapan viskositas suatu cairan. Selain viskositas atau kekentalan, kita juga mengenal istilah fluiditas. Fluiditas didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas, yaitu kemudahan suatu bahan untuk mengalir. Rumus dari fluiditas dapat dilihat pada slide berikut. Viskositas dan fluiditas suatu bahan sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada bahan cair, meningkatnya suhu akan menurunkan kekentalan atau viskositas cairan dan meningkatkan fluiditasnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan rumus yang terdapat pada slide berikut. Di mana A adalah konstanta yang nilainya tergantung pada berat molekul dan volume molar suatu cairan,
Sementara EV adalah energi aktivasi yang dibutuhkan suatu molekul untuk mengalir. Dan T adalah suhunya. Melalui rumus ini, kita dapat melihat bahwa makin besar nilai T, maka makin kecil nilai viskositasnya. Pada slide berikut dapat terlihat bahwa viskositas gliserin yang diukur pada beberapa suhu menunjukkan bahwa seiring meningkatnya suhu, maka kekentalan atau viskositas gliserin tersebut menurun. Berdasarkan sifat alirnya, bahan baku dan sediaan farmasi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan yang memiliki sifat alir Newton. Artinya, sifat alirnya sesuai dengan hukum Newton yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Bahan dengan sifat alir Newton memiliki kekentalan atau viskositas yang konstan, meski diberikan gaya atau tekanan dan kecepatan geser yang berbeda-beda. Contoh dari bahan dengan sifat alir Newton ini adalah cairan tunggal, seperti air, gliserin, propilen glikol, dan cairan tunggal lainnya. Cairan-cairan ini, meski dikocok atau diaduk dengan kekuatan dan kecepatan yang berbeda-beda, viskositas dan kekentalannya akan tetap konstan, tidak berubah. Yang kedua adalah bahan yang memiliki sifat alir non-Newton. Artinya, sifat alirnya tidak sesuai dengan hukum Newton. Bahan dengan sifat alir non-Newton memiliki kekentalan atau viskositas yang berbeda-beda, tergantung dari gaya dan tekanan atau kecepatan geser yang diberikan. Contoh dari bahan dengan sifat alir non-Newton adalah cairan yang mengandung polimer. Misalnya cairan yang mengandung selulosa, pati, agar, atau polimer lainnya. Cairan-cairan yang mengandung polimer ini, viskositas dan kekentalannya akan berubah sesuai dengan gaya atau tekanan dan kecepatan pengocokan atau pengadukan yang diberikan. Nantinya, sifat alir non-Newton ini akan dibagi lagi menjadi beberapa tipe berdasarkan pengaruh waktu terhadap kekentalannya. Demikian perkuliahan kali ini, kita telah mempelajari pendahuluan tentang viskositas dan reologi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan terkait macam-macam sifat alir sediaan farmasi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik 5 sesi 1 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.